Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Ahmad, ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai ketahanan bisnis sejak awal pandemi untuk teman-teman UMKM. Ini tentunya berujung pada sebetulnya seberapa penting kemudian teman-teman UMKM diprioritaskan untuk bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Untuk UMKM yang memiliki ketahanan bisnis kurang dari 3 bulan, seperti Anda saksikan di layar televisi, ya. Kemudian untuk yang 3 sampai dengan 6 bulan 18,5, dan untuk 6 sampai dengan 12 bulan 12,6 untuk prosentasenya. Kemudian yang lebih dari 1 tahun 62,6%. Dan ini kami kompilasi datanya dari Kata Data Insight Center di bulan Juni 2020. Kemudian berikutnya adalah mengenai serapan tenaga kerja di UMKM secara historis. Dapat Anda saksikan di layar televisi. Ini menjadi sebuah sektor yang serapan tenaga kerjanya cukup maksimal. Namun kalau kita lihat trennya dari tahun 2015 hingga 2018 secara rata-rata terjadi penurunan. Kita akan lanjutkan perbincangan bersama Pak Ahmad dari Indef. Pak Ahmad, bicara mengenai data yang sebetulnya seharusnya digunakan oleh pemerintah untuk menyalurkan pencairan bantuan kepada pelaku UMKM. Ada yang disampaikan bahwa bank-bank himbara juga punya datanya. Kemudian juga teman-teman di Permodalan Nasional Madani juga punya datanya. Kita bicara sebuah kondisi ideal gitu misalnya. Ketika data-data dari kementerian dan juga lembaga ini di-merge ataupun mungkin disatukan, dilakukan cross-check agar tidak terjadi data yang double lah. Itu menjadi sebuah hal yang diharapkan. Tapi ketika kementerian dan juga lembaga punya datanya masing-masing, sehingga pemerintah punya opsi sumber-sumber data ini, mana yang harus dipilih oleh pemerintah untuk dijadikan acuan penyaluran bantuan dana untuk UMKM ini? Iya, jadi pertama pemerintah harus segera memutuskan ya ingin menggunakan data karena kan hampir beberapa lembaga memiliki data masing-masing. Yang ini bisa saja terjadi tumpang tindih atau overlap atau nanti sehingga ada double dalam hal pelaksanaan sasaran targetnya. Nah, ini yang harus dihindari gitu. Jadi pertama segera memutuskan ingin mengacu pada data yang mana gitu ya. Kalau Bank Himbara contohnya mungkin memiliki data yang lebih dinamis, karena kita perlu tahu bersama bahwa UMKM ini kan sifatnya adalah misalnya dalam hal domisili bisa jadi UMKM ini nomaden ya, jadi setiap tahun bisa pindah tempat, lokasinya, alamatnya, kemudian juga sektor usahanya bisa saja berganti-ganti ya, produksinya sekarang produksi makanan, tahun depan pakaian dan semacamnya. Jadi ini sektor yang cukup dinamis ya, mengikuti perkembangan demand tentunya. Nah, sehingga perlu data yang bisa mengcapture ini gitu. Nah, mungkin salah satunya adalah dari bank ya, dari Bank Himbara, di mana mungkin mereka diharapkan memiliki data yang lebih up to date, yang lebih mengikuti dinamika keberadaan UMKM. Nah, tinggal di cross check. Kemudian dari sisi daerah, dari tingkat daerahnya juga mungkin masing-masing dinas terkait ini mengusulkan database ya UMKM yang ada di daerah-daerah tersebut. Jadi perlu ada sinergi dari pusat dan dari daerah untuk memastikan validitas data UMKM tersebut. Gitu. Baik, ya Pak Ahmad, sebagaimana kita tahu beberapa waktu yang lalu pemerintah memiliki program kartu prakerja lah ya, dengan beberapa program-program pelatihannya lah. Seperti Anda tadi sampaikan, beberapa UMKM ataupun mungkin banyak dari mereka yang memang belum terlalu melakukan shifting ke digitalisasi lah. Betul. Sejauh mana sebetulnya bantuan modal ini dapat di-merge ataupun mungkin dapat kombinasikan lah ya dengan program kartu prakerja begitu yang sudah berjalan beberapa waktu yang lalu, untuk memastikan sebetulnya kedua program ini dapat berkesinambungan ataupun memiliki fungsi saling mendukung satu sama lain. Ya, kan harusnya demikian. Jadi setiap kebijakan yang terkait dengan fiskal ya, yang dikeluarkan oleh pemerintah ini memiliki kesinambungan dalam hal manfaat seperti itu.
Nah, cuma kan sekali lagi program Kartu Prakerja ini pertama ya perlu dievaluasi bagaimana hasilnya seperti itu. Sejauh mana peserta yang mengikuti ini memiliki katakanlah peningkatan keahlian, itu peningkatan skill sehingga mereka bisa memiliki lebih banyak kesempatan untuk melakukan usaha. Katakanlah skillnya meningkat tapi kesempatan modal kerjanya terbatas. Nah, sehingga ini kan mereka bisa mengajukan sebenarnya apabila dapat kesempatan modal kerja yang lebih baik, mereka bisa melakukan usaha, ya, melakukan produksi dan melakukan pemasaran. Nah, ini kan perlu yang namanya kesesuaian gitu. Jadi ini kan pesertanya banyak, peserta Kartu Prakerja dan lulusannya juga sudah banyak. Nah, sehingga kita perlu ada semacam mungkin sertifikasi keahlian teknis yang mencerminkan bahwa telah terjadi peningkatan skill di bidang tertentu yang ini memerlukan katakanlah bantuan modal kerja agar mereka alumni program Kartu Prakerja bisa mengimplementasikan keahliannya gitu sesuai dengan bidangnya masing-masing seperti itu. Nah, ini kan idealnya seperti itu. Cuma prakteknya di lapangan tentu perlu tadi dia validasi, kemudian hati-hati. Nah, sehingga ini mungkin memerlukan tambahan waktu untuk melakukan penyesuaian ini gitu. Baik, 17 Agustus terlalu cepat deadline-nya? Ya, kalau melihat 17 Agustus tinggal beberapa hari lagi tentu ini terlalu cepat ya. Sehingga memang data yang sudah ada seperti apa, kemudian tinggal melakukan cross-check tingkat daerah, dan daerah juga memberikan masukan kepada pusat terkait dengan database UMKM yang mereka miliki, seperti itu. Oke. Ya, ini menjadi sebuah deadline yang dari point of view saya yang cukup awam begitu, nampaknya memang terlalu cepat lah, apalagi kita punya ada permasalahan terkait pendataan dan juga harus dilakukan secara hati-hati gitu. Optimisme Anda terhadap akselerasi penyaluran dana ini seperti apa, Pak Ahmad? Walaupun memang secara deadline nampaknya sudah disampaikan oleh Kementerian Keuangan 17 Agustus gitu. Tapi akan secepat apa sih ini kemudian akan tersalur? Betul, jadi kan yang ditunggu masyarakat khususnya adalah pelaku UMKM ini manfaatnya. Manfaat dari mereka merasakan bantuan modal kerja, kemudian bisa bertahan. Halo Pak Ahmad. Ya, halo. Ya, silakan dilanjutkan Pak Ahmad. Ya, jadi yang ditunggu UMKM tentu kan ini manfaatnya gitu ya. Bagaimana mereka bisa bertahan untuk berproduksi di tengah pandemi, kemudian juga memiliki kesempatan yang lebih luas untuk memasarkan produknya. Nah, jadi memang kebijakan untuk UMKM ini tidak bisa parsial. Ya, dari dulu ini nggak bisa parsial. Karena kalau parsial ini tidak pernah efektif. Ya, karena kita lihat tantangan UMKM ini kan dari berbagai macam sisi, sehingga memang bantuannya atau kebijakan-kebijakan untuk mendorong UMKM lebih baik ini harus dilakukan secara komprehensif. Jadi kalau diberikan modal kerja saja tanpa diberikan pendampingan contohnya, ini kan mereka akan sulit. Itu. Apalagi sekarang di tengah pandemi, di mana perlu ada katakanlah panduan-panduan atau guideline yang mengarahkan mereka untuk melakukan produksi di beberapa produk tertentu yang saat ini sedang mengalami high demand, contohnya seperti itu. Kemudian dalam hal pemasaran juga, ini kan perlu adanya sinergi, contohnya dengan perusahaan besar untuk membangun kemitraan. Nah, di sini kan peran pemerintah diperlukan, bagaimana menyambungkan, mengkonekkan antara usaha besar dan usaha kecil untuk bermitra yang saling menguntungkan. Nah, kalau mereka dilepas sendirian, cuma diberikan modal kerja tanpa diberikan treatment yang lain-lain, saya rasa kurang optimal ya hasilnya nanti dampaknya. Nah, tapi kalau diberikan tadi treatment seperti bagaimana pendampingan ya, panduan untuk melakukan usahanya, kemudian kemitraan, bahkan sampai akses pemasaran. Nah, ini kan akan lebih jauh tentu manfaatnya. Baik, Pak Ahmad, kita masih punya satu segmen, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini dan tetap di Market Review, usaha jeda kami akan segera kembali. Iya.